can fly the sky never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 Halo Pak Lius, malam. Halo, Pak Denny, Oke. malam. Ya, ya. Senang bisa join nih, Pak. Mau di apa ya? Mau saya bombardir nih dengan banyak pertanyaan. Gawat ini, saya harus siap-siap ini. Jadi ceritanya gini, Pak. Jadi kemarin banyak orang tanya begitu ya tentang homeschooling gitu ya kan, karena bingung nih orang tua gitu kebanyakan ya, ketika anak-anaknya Ya. udah mulai masuk habis masa PSBB gini, terus mereka udah bingung nih mau masukin anak, karena sekolah udah bilang oke, sekarang sekolah udah buka nih begitu ya, tapi ternyata ada beberapa orang tua juga masih aduh, bahaya nggak ya ini masukin anak ke sekolah begitu ya. Jadi ada yang berpikir udahlah kita mau coba-coba homeschooling gitu. Jadi saya begitu yang kebetulan juga homeschooling anak-anak, jadi banyak ditanyain nih begitu. Dan tapi saya rasa kita harus tanya sama yang pakarnya. Aduh, Jadi aduh. oke, para pemirsa Ospek, jadi saya mau kenalin dulu si Pak Lius ini begitu ya. Jadi Pak Lius ini seorang praktisi homeschooling gitu ya, praktisi homeschooling, dan tapi tentu saja backgroundnya juga cukup baik gitu ya. Dia bukannya praktisi seperti saya kan praktisi juga begitu ya, tapi saya nggak punya background pendidikan begitu ya. Tapi Bapak Lius ini adalah seorang pendidik sejak tahun 2006 dan dia juga trainer pendidikan di TK dan SD begitu. Nah, jadi kita bisa banyak tanya nih begitu ya. Nanti rekan-rekan yang ingin bertanya silakan untuk ada apa menuliskan di kolom chat, nanti kita akan coba untuk apa jawab gitu ya Pak Lius ya. Ya, baik, baik, baik. Oke. Siap. Jadi deg-degan ini saya. Oke, jadi gini dulu deh Pak Lius, kita yang gampang dulu, kita bicara yang gampang dulu nih tentang istilah nih. Rame juga nih soalnya istilah ini pun jadi rame nih di beberapa medsos itu juga rame tentang ini, banyak orang yang tanya apa sih bedanya homeschooling, lalu home learning, dan satu lagi unschooling begitu ya. Nah, mungkin Ya. Pak Lius bisa untuk bantu jawab dulu, memperjelas ini kan definisi itu penting ya. Penting untuk bisa Ya, menentukan ke depan, oh ternyata ini bukan yang saya mau nih begitu. Ternyata dipikirnya homeschooling tuh yang pemikiran saya begini, ternyata salah nih gitu ya. Kan bisa seperti itu kan gitu ya. Oke, silakan ya, Pak Lius. ya. Aduh. Ya, yang pertama saya bukan pakarnya sih sebenarnya, tapi saya background, saya pendidikan. Ya, background pendidikan, Mungkin ya, ya, ya. Ya, Ya, kalau secara tempat sih sebenarnya kita mungkin ambil definisi dari tempatnya dulu deh. Kalau tempat itu kan bisa house, bisa home gitu ya. Nah, kalau home learning itu sebenarnya basically kan memindahkan sekolah yang sekolah tradisional ke rumah karena memang ada triggernya, yaitu COVID ini lagi pandemi. Jadi memang mau nggak mau sekolah itu diadakannya di rumah gitu ya. Tapi basically mereka terdaftar kan di sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah, itu dari segi tempat. Kalau homeschooling itu memang terjadinya pendidikan memang ada di rumah gitu ya. Nah, jadi memang lokasi bisa di rumah atau di tempat lain. Dan suasananya memang homey ya, jadi memang cocok untuk belajar dan yang melakukannya itu adalah keluarga kan gitu ya. Nah, kalau unschooling itu lebih free lagi sebenarnya kategorinya. Kalau secara tempat mirip-mirip juga dengan homeschooling, memang terjadi di rumah. Nah, gitu ya. Nanti tinggal ada karakteristik yang lain yang membuat yaitu beda antara home learning, homeschooling, dan juga unschooling. Nah, secara tempat begitu. Tapi sebenarnya tiga-tiganya kalau mau disamakan itu tiga-tiganya itu adalah belajar sebenarnya. Nah, gitu ya. Itu salah satu karakteristiknya. Lalu yang kedua mungkin dari segi siapa sih yang berperan. Nah, gitu kan. Kalau yang berperan home learning masih gurunya sebenarnya, walaupun mungkin parentsnya cukup banyak akhirnya selama COVID ini cukup stres juga kali ya. Aduh, ikut-ikutan gitu ya. Bantuin Kan ngidupin memang Zoom gitu ya. betul, iya. Terus lagi udah hidup Zoom-nya, nanti anaknya pas kemana-mana gitu. Iya. Yang terutama yang kindi mungkin ya. Nah, jadi yang berperan aktif sebenarnya gurunya juga. Kalau mau dilihat role gurunya tetap melaksanakan tugasnya, mengajar dengan mungkin pakai Zoom atau media video conference yang lain, tapi materinya semua dari gurunya. Orang tua itu hanya facilitator gitu ya. Lebih ke arah sana. Kalau homeschooling itu dari segi role-nya parents itu sebagai teacher-nya.
Oke. Nah, jadi jelas sumber pengajaran itu adalah dari orang tuanya sendiri yang memang melaksanakan pendidikan untuk anaknya. Nah, gitu ya. Unschooling role-nya lebih banyak ke murid. Jadi Oke. anaknya tersebut yang lebih memilih saya mau belajar apa, gitu ya. Oh, Nah, oke, ya. ini unschooling aja ada dua, kita bilang ada dua macam pembagian itu ya arasnya. Ada yang unschooling biasa, ada yang kita bilang radikal unschooling. Nah, kalau Oh, radikal itu udah benar-benar anaknya terserah dia yang mau milih. Jadi orang tuanya itu nggak ikut-ikutan sama sekali. Nah, mungkin dari dua sisi dulu itu dulu. Oke, Om oke, oke. Dana. Iya, ya. Jadi dari yang tadi saya nangkep dari penjelasan Pak Lius, jadi memang sebetulnya kalau secara tempat sama ya, artinya berarti dia tidak di sekolah yang formal, begitu ya. Jadi si murid ini atau naradidik ini mereka nggak ada di sekolah formal, begitu ya. Kalau yang sekolah formal ya jelas kita namanya sekolah formal, begitu kan ya. Tetapi Iya. karena ini di rumah, jadi ada macam-macam. Tadi ada homeschooling, ada home learning dan unschooling itu, gitu ya. Malah saya juga baru tahu nih unschooling dibagi lagi, jadi ada dua yang radikal sama ini. Tapi sekali lagi bedanya adalah karena di tiga yang sama ini di rumah ini si pendidiknya ini yang berbeda, begitu ya. Kalau home Iya. learning di rumah, tapi si pendidiknya guru, begitu ya, guru di sekolah, begitu. Atau bisa juga sekarang banyak juga yang ini loh Pak, home learning itu mungkin yang ini mungkin istilahnya home learning nih, yang kayak satu lembaga gitu ya, terus mereka bikin kayak sekolah, terus mereka bisa memfasilitasi, terus mereka kasih kurikulum, terus kasih kirim guru juga, begitu ya. Iya, Itu mungkin masuk betul. golongan itu ya home learning kali ya. Iya, sekarang jadinya ada, kalau bahasa matematiknya ada irisannya gitu ya, ada Iya, hal iya, yang iya. bergabung di situ, jadi agak a bit gabungan. Nah, jadinya mungkin agak bias atau gray area seolah-olah. Ya. Tapi kalau mau ditelaah kecil-kecil biasanya beda itu Tetap ada lah ya bedanya sisi-sisinya. ya. Oke. Iya, Ya, jadi saya nangkapnya gitu. Karena coba kita untuk lebih mungkin nggak banyak mengkroskan, tapi coba untuk agak lebih direnggangkan begitu ya. Jadi memang bagus sih Pak Lius tadi bilang bahwa sebenarnya pendidiknya siapa nih itu penting gitu ya. Kalau home learning itu kan tetap tadi pendidiknya sebenarnya bukan orang tua gitu ya. Walaupun iya, tadi banyak terlibat begitu ya. Maksudnya terlibatnya iya, pun hal yang bukan intinya, yang remeh-temehnya yang hidupin Zoom lah iya. tadi ya. Terus ngejar anak-anak supaya duduk diam di depan Zoom gitu ya. Itu tapi bukan perannya begitu ya. Tapi kalau homeschooling adalah berarti si orang tua itu yang tadi mengajar dan bahkan sampai membuat kurikulum ya Pak ya. Iya, Ya, sampai betul. kurikulum, bukan bukan membuat, tetapi mungkin menentukan kurikulum begitu ya. Iya, Kalau unschooling, bahkan tadi orang tua pun nggak jadi guru gitu ya. Si anak sendiri yang iya, menentukan untuk dia mau punya kurikulum apa, dia yang menentukan begitu ya. Oke, iya, oke. betul, Ya, betul. ya. Oke ya, mungkin hal ini mendasar ini penting dulu begitu ya buat para pemirsa ospek pada malam hari ini untuk bisa itu dulu memilah itu yang menentukan bahwa oh ya ini home learning, ini homeschooling, lalu yang ini adalah berbicara tentang unschooling gitu ya. Nah, lalu berikutnya gini. Dari tiga hal itu, atau kita nggak usah ngomong deh, kita gugurin dulu yang unschooling. Kalau unschooling tuh kayak terlalu ekstrim ya Pak Lius ya. Kita bisa gugurin, nggak usah ngomong deh. Ini agak terlalu apa ya? Nggak biasa di Indonesia gitu ya. Anak nggak Iya, sekolah, gitu ya. Anak nggak belajar. Gitu ya. Tuh kita jauhin dulu. Kita tuh nanti cari waktu untuk bahas itu khusus gitu ya. Nah, tapi yang dua ini yang tentang homeschooling dan home learning gitu ya. Plus minusnya apa Pak? Dari Pak Lius ya, menurut ini dari pengamatan Pak Lius sendiri dulu ya, atau berdasarkan analisa dari teori-teori pendidikan yang mungkin Pak Lius juga pernah belajari begitu ya, atau yang pernah Pak Lius juga dalami begitu. Kalau home learning mungkin lebih dari segi built-innya itu masih lebih menang ya. Maksudnya gini, sekolah itu kan sudah punya kurikulum, jadi secara Oke, kurikulum itu ibaratnya orang tua sudah tidak perlu pusing gitu ya. betul. Kurikulum dan Lalu metode mengajar ya. betul, betul. Lalu resource semua itu kan istilahnya sudah diberikan ke orang tua, ke anak maksudnya. Jadi orang tua itu tinggal membantu membimbing saja untuk anaknya biar bisa belajar. Nah, jadi semua karena istilahnya uang itu sudah diberikan ke ke sekolah, sudah bayar uang SPP dan sebagainya, mandat itu kan diberikan ke sekolah sebenarnya. Nah, gitu. Jadi orang tua mungkin lebih praktis. Jadi tetap aja sekolah aja nggak apa-apa. Memang karena COVID aja di rumah, saya perlu lebih banyak bantu gitu ya. Nah, itu dari segi faktor mungkin ekonomisnya juga gitu ya. Built-in sebenarnya
lebih 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 safe kalau umpamanya memang nggak masalah deh gitu. Saya bayar uang sekolah masih tetap oke kok kan gitu kan. Kalau sisi baiknya dari homeschool mungkin kalau triggernya COVID seperti ini, ya uang sekolah kan mungkin masih tetap normal. Ada pasti saya yakin semua bagian sekolah juga sudah mempertimbangkan maintenance sekolah juga kan tetap banyak ya, jadi itu nggak mudah. Tapi kalau ada orang tua yang mempertimbangkan dari segi ekonomi, saya mau pikir-pikir lagi deh supaya saya mau ujung-ujungnya saya juga yang banyak terlibat, nah gitu ya. Nah itulah kelebihan dari homeschooling. Jadi mungkin uang itu diarahkan ke kita sendiri, kita yang atur sendiri, kita yang manage sendiri. Nah itu lebih tergantung pilih yang mana sih. Iya, iya, iya. Itu salah satu. Ya, jadi benar. Beberapa orang tua tadi ya pilihan itu waktu dia mau homeschoolingin anak benar lebih kepada faktor ekonomis ya. Artinya. Iya, ujung-ujungnya sebenarnya triggernya kan banyak ya Pak Denny ya. Tapi maksudnya biasanya yang dipertimbangkan tuh mak-mak terutama mungkin nggak sih bapak-bapaknya juga sih ya. Tapi maksudnya mungkin aduh, ada istilah kan mama ngajar pelit sendiri ya. Mama pelit. Mama ekonomis. Ya, begitu sih ya. Lalu juga ya tergantung yang mau dilihat apa. Jadi kalau memang dari istilahnya gini, sekolah itu punya kelebihan dengan home learning ini ya sebenarnya built-in sekolah yang punya apa namanya istilahnya sekolah itu yang punya otaknya, idenya mau mengajarkan apa ke muridnya. Jadi muridnya tinggal terima saja gitu kan, belajar. Tentu saja ada tantangannya sendiri baik itu TK ataupun SD sampai ke atas gitu ya. Lalu muridnya sendiri tinggal ngikutin yang dari gurunya. Orang tuanya sebenarnya tinggal memfasilitasi. Jadi nggak perlu pusing kan. Kalau homeschool kan beda gitu. Homeschool itu orang tuanya yang mesti udah mulai terlibat aktif, pilihin kurikulumnya, itu tadi menentukan kurikulum, lalu model pengajarannya mau bagaimana, sesuaikan lagi gaya mengajar orang tua sama gaya belajarnya anak gitu ya. Nah, terus harus sesuaikan itu lagi, harus sesuaikan waktunya, karena kalau homeschool kan rata-rata kebaikan homeschool adalah fleksibilitas waktu. Jadi kalau sekolah mungkin mulainya jam 7 kurang, jam 6 sudah harus rush in supaya nggak kena macet gitu ya. Nah, ini homeschool kan lebih bisa mungkin mulai jam 8, setengah 9. Nah, itu juga anaknya mungkin lebih nggak rush, udah lebih segar gitu ya. Orang tuanya juga udah mulai bisa mempersiapkan. Nah, itu masing-masing ada plus minusnya sih. Ya, oke sih. Jadi memang benar pertimbangan itu lebih kepada ya tadi mau lebih mempertimbangkan secara faktor ekonomis atau mau faktor repot atau nggak repot ya gitu ya. Betul nggak sih ya? Maksudnya kalau yang home learning itu kan artinya ya memang keluar uangnya ya tetap kayak bayar SPP biasa gitu ya kan. Tapi kita udah dapat ya istilahnya supply bahan begitu ya. Kita tinggal cuma mengajarkan aja begitu kan ya. Lalu udah ada tugas-tugas tinggal ya menolong anak, menemani anak. Lebih ringan dalam tanda kutip tugasnya daripada homeschooling yang betul secara biaya mungkin cost lebih rendah begitu ya, tetapi mungkin secara effortnya untuk mempersiapkan cari bahan begitu ya, untuk cari metode mengajarnya juga itu tantangannya lebih besar. Nah, tapi kan ini kita bicara di dalam konteks saat ini ya, di dalam konteks saat pandemi ya, maksudnya para orang tua untuk mempertimbangkan tuh kepada dua hal itu begitu ya. Walaupun nanti misal kalau saya secara pribadi sih waktu memilih homeschooling itu kan jauh sebelum pandemi begitu ya. Mungkin pertimbangannya kan jauh dari itu ya Pak Lius ya. Sama kayak Pak Lius kan. Pak Lius kan ambil homeschooling kan bukan waktu pandemi ini kan. Sebelumnya juga udah itu kan ya homeschooling ya. Iya, saya sudah 3 tahun homeschool. Ya, 3 tahun, saya 10 tahun Pak. Enggak, ya 10 tahun. Kayaknya yang harus jadi ahlinya Om Denny. Kita tukar. Ya enggak, saya bukan pakar Pak, saya cuman ini nyemplung doang, berani doang, modal nekat gitu. Nah, oke, tapi gini, kalau dari cerita Pak Lius tadi, gitu ya kan ini apalagi Pak Lius kan sebetulnya adalah ini ya pendidik di sekolah formal ya, kalau kita nggak usah sebut merek deh, saya tapi tahu Pak Lius pernah jadi guru di satu sekolah tertentu, gitu ya. Nah, tapi kenapa dari Pak Lius sendiri nih ya, maksudnya sebagai guru kan biasa gini nih, kalau yang saya sering dengar, guru sendiri, misal orang tuanya guru, dia tuh nggak mau anaknya homeschooling gitu ya, atau dengar orang tua yang homeschooling, kenapa nggak di sekolahin gitu ya, karena dia kan guru ada kepentingannya di sekolah gitu ya. Tapi kenapa Pak Lius sebagai tenaga pendidik itu begitu ya, lalu memutuskan untuk ambil
si anak ini begitu ya untuk saya mau homeschooling gitu. Boleh nggak sharing gitu ya? Iya. Jadi kita sharing Wah. ini. Nah sambil Pak Leo sharing mungkin ada dari nanti teman-teman yang pemirsa ospek ini udah cukup banyak begitu ya bisa untuk mau mengajukan pertanyaan tentang homeschooling ini silahkan gitu ya. Iya. Oke, Wah, silahkan Pak ini Leo. bisa panjang ini. Tapi kalau mau di sum up itu waktu itu saya melihatnya anak saya waktu umur sekitar 5 tahun, memang untuk secara sosial dia belum bisa ready untuk sosialisasi dengan baik mungkin gitu ya. Jadi, nah ini kembali lagi kematangan sosial, kematangan emosional tiap anak kan beda-beda. Nah, Oke. jadi saya melihatnya mungkin anak saya waktu itu secara kognitif memang sedikit udah bisa cukup banyak lebih bisa dibandingkan anak-anak yang lainnya. Oke. Itu juga ada hubungannya dengan usia karena kalau di sekolah kan ada batas usia ya. Betul, Nah, betul. jadi satu angkatan itu kan ada usianya. Nah, anak saya itu di angkatan tersebut itu termasuk yang paling tua. Jadi kalau dibandingkan dengan satu angkatan tapi yang usianya bisa beda 9 tahun kan masih satu angkatan tuh. Nah, anak saya termasuk cukup yang paling tua jadi mungkin udah bisa beberapa. Nah, dia lebih bisa secara kognitif tapi secara sosial emosional mungkin nggak terlalu baik. Nah, jadi kami sudah mulai memutuskan ini kira-kira bagaimana ya kalau kondisinya kayak begini. Nah, mungkin nggak baik juga buat anak saya, nggak baik juga buat teman-temannya gitu ya. Nah, itu jadi udah mulai kami pikir-pikir, apa ya yang cocok itu apa pilihannya. Nah, mulai dari situ-situ baru udah mulai explore untuk bagaimana opsinya. Apakah memang kita cari sekolah yang rasio anaknya lebih sedikit. Sekolah saya sebelumnya, tempat saya bekerja juga rasionya kan 1:20-an, which is very good gitu ya, oke. Tapi mungkin dengan konteks anak saya mungkin bisa saja dia perlu kelas yang 1:10 aja. Nah, gitu ya. Jadi kita juga coba-coba cari-cari lalu mungkin metode belajarnya bagaimana gitu ya. Anak saya itu karena kinestetik sama visualnya kenceng, dia pasti pengen pegang semua yang ya dia punya barangnya. Kami coba ke Montessori waktu itu. Jadi Montessori juga sangat-sangat cocok. Tapi ya lebih ke pertimbangan nanti aspek sosio-emosional dia memang belum terlalu ready. Nah, ini bagian panggilan saya sama istri saya memang harus ada yang dibenahi nih gitu ya. Nah, jadi lebih ke arah sana bagaimana saya bantu sama istri saya itu anak kami ini kami bantu secara sosial emosionalnya. Nah, lebih ke arah sana. Jadi waktu itu sempat ada pembicaraan anak saya mungkin special needs dalam kategori kita bilangnya cibi ya, cerdas istimewa, berbakat istimewa. Walaupun itu sangat terlalu dini untuk bisa menentukan dia itu cerdasnya seberapa, berbakatnya dalam hal apa. Tapi sempat dites beberapa kali gitu, walaupun hasilnya juga nggak terlalu yakin, kitanya juga nggak yakin. Tapi itu jadi pertimbangan khusus. Kenapa ya? Saya mulai baca-baca jurnal, banyak sekali buku-buku penelitian tentang yang mirip-mirip anak saya ini. Kenapa? Saya menemukan satu pola memang dia itu begini-begini dan intinya perlu dibantu secara sosio-emosional. Nah, itu yang memutuskan saya akhirnya kayaknya harus saya yang terlibat langsung di dalam pendidikan. Nah, metode apa yang cocok saya pikir akhirnya jadi kami memutuskan udah homeschool aja. Kira-kira gitu. Kalau itu panjang sekali. Ya. Tapi berarti sebetulnya intinya karena ini ya Pak ya. Kalau saya boleh simpulkan karena apa? Karena keunikan dari si anak begitu ya. Ya, betul. Karena kan di sekolah, kalau di sekolah formal itu kan nggak bisa tuh satu guru memperhatikan misal satu kelas tadi, misal kita bicara aja deh kelas 1:10 begitu ya. Tapi dari 10 itu misal 2 aja udah gaya belajarnya beda begitu ya. Lalu kebutuhan tadi apa secara sosial emosional misal begitu dia beda lagi ya. Guru udah pasti kelabakan kan gitu ya. Oke. Ya mungkin itu sih dari Pak Lius begitu ya pergumulan bahwa ketika memutuskan homeschooling cerita pendeknya begitu ya singkatnya tentang itu tadi apa karena unik begitu ya si siapa namanya Pak? Sorry Pak, saya lupa namanya. Luke ya. Jadi dia agak-agak unik jadi sehingga harus dipikirkan oke, orang tua sendiri yang harus mendidik begitu ya mempersiapkan materi. Nah kalau nggak salah juga istri kan guru juga ya Pak ya? Iya, betul. Guru di sekolah formal juga ya.
Iya. Ya, nah ini makanya unik yang saya bilang gitu ya. Saya panggil ini para guru, ini malah anaknya di homeschooling. Ya satu hal yang nggak biasa deh begitu ya. Oke. Ya mungkin itu sih. Silahkan dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya begitu ya. Silahkan nggak usah malu-malu untuk boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan homeschooling atau home learning ini begitu ya. Nanti mungkin kita bisa bantu dengan untuk memberikan jawaban dari pengetahuan yang kami punya begitu. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang baru join di Ospek ini, sekali lagi saya jelaskan bahwa pada malam hari ini kita bicara tentang topik itu, memperjelas sebetulnya definisi tentang homeschooling dengan home learning, lalu dengan unschooling begitu ya, lalu plus minusnya apa, dan tadi kita sudah bahas lalu tentang pergumulan, kenapa sih kalau sebetulnya pertimbangan apa yang harus kita pertimbangkan untuk kita mau memilih antara homeschooling dengan home learning, tapi dalam kondisi pandemi saat ini, gitu ya, karena kita fokusnya saat ini sedang berbicara di kondisi pandemi. Nah, bagi rekan-rekan yang terlewat IG Live ini nanti bisa teman-teman saksikan di IGTV, baik IGTV dari IG saya ataupun dari nanti IG dari Pak Lius juga bisa teman-teman bisa saksikan dari awal gitu ya. Oke, dan mungkin sebagai tambahan kemarin nih Pak Lius habis ngadain Zoominar, gak tau ada rekamannya nggak? Oh iya. Ada rekamannya? Ada. Udah rekamannya sudah diupload juga tuh ke YouTube. Jadi nanti YouTube. mungkin kita bisa kasih tahu linknya. Linknya di itu aja nanti kali ya di IG story gitu ya. Ya atau di wall itunya untuk pasang bisa. Ya. Nah, kalau mau informasi yang lebih lengkap tentang ini tentang homeschooling bisa silakan bertanya kepada Pak ini. Bisa menyaksikan dari seminar Pak Lius. Oke, ada yang masuk dari Deborah Nawawi gitu ya. Bagaimana cara tahu metode atau kurikulum apa yang cocok untuk anak kita? Nah, ini oke. Pak Lius gini aja jawabnya. Dari beberapa kurikulum yang mungkin Pak Lius waktu itu pernah cari-cari, boleh sharing aja dulu gitu. Plus minusnya, gitu ya. Ya pasti semuanya serba ada plus minus sih sebenarnya ya. Kalau kurikulum apa yang cocok mungkin lebih ke sekarang kita masuk sedikit menjawab pertanyaan sama kembali ke basicnya homeschooling dulu kali ya, karena saya juga sudah homeschool sekarang. Homeschool itu kan sebenarnya pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, maka tergantung dari visi keluarganya mau apa dulu nih, kan gitu kan. Itu yang penting dulu, visi. Dari visi itu sebenarnya baru mulai kita cabang-cabang ke salah satunya adalah menentukan kurikulum apa yang cocok. Kan gitu kan. Nah, jadi dari situ dulu visinya keluarganya mau apa dulu gitu ya. Kalau homeschool juga kan kelebihannya pendidikan karakter itu dipegang sendiri, dihandle sendiri oleh keluarga. Itu kan core-nya. Nah, jadi berbasis karakter juga sebenarnya kalau untuk homeschool, itulah keunikannya. Nah, kalau untuk metode apa yang cocok atau kurikulum apa yang cocok memang ada banyak jenis sih ya. Tergantung nanti kita punya mungkin punya pemikiran untuk anak kita itu kita mau arahkan kemana. Nah, gitu ya. Jadi banyak sekali pertimbangan. Contohnya nih, kalau mau contoh langsung praktisnya, dia nanti lebih cenderung kita mau arahkan cocok ke sekolah yang nasional atau yang internasional. Contohnya kalau nanti suatu saat bersekolah lagi, kan mungkin nggak selamanya yang di sini maunya homeschool sampai seterusnya gitu ya. Mungkin bisa juga balik ke sekolah publik. Lalu yang kedua, nanti mau kuliahnya juga mungkin di mana, kemampuan dia kita mau tarik sampai semana gitu ya. Lalu mungkin dengan available time kita juga bagaimana, itu berpengaruh ya. Jadi seberapa banyak materi itu juga tergantung kurikulumnya sih mau apa. Jadi kurikulum itu tingkat keterlibatan orang tua sama tingkat keaktifan anak itu juga berbeda-beda dari setiap kurikulum. Nah gitu ya. Yang saya pelajarin mungkin karena saya backgroundnya dari sekolah, saya masih tetap mengandalkan kurikulum dari pemerintah sebenarnya, baik itu KTSP atau udah diarahkan ke K13, itu saya terapkan ke anak saya. Jadi kurikulumnya saya masih kurikulum pemerintah gitu ya. Nah, itu yang saya pakai. Meskipun secara real sehari-harinya saya tarik lebih di atasnya standarnya. Jadi saya bisa mengatur, nah itulah keunikan homeschooling. Jadi kita bilang kalau di sekolah kan ada kompetensi dasar gitu ya, ada kompetensi inti, ada standar kompetensi gitu ya, istilah-istilah yang di sekolah itu istilahnya intinya mau mengukur sejauh mana anak itu bisa. Nah, saya bisa tarik kemampuannya di atas yang dari pemerintah harapkan. Nah, itu keunikannya dari homeschooling juga. Lalu kurikulumnya kalau di nasional
berarti ya itu kurikulumnya KTSP 2006 atau memang K13 yang sekarang ini sudah jauh lebih banyak. Kalau kurikulum luar, kita bicara banyak sekali kurikulum luar, tinggal tergantung mau pilih yang mana. Kalau kita mau bicara tentang approach juga banyak. Biasanya kan kalau homeschool mungkin entah, kalau Pak Denny pasti udah pernah dengar. Teman-teman yang lain kan mungkin ada yang lebih ke pilih alirannya Charlotte Mason. Nah, gitu ya. Itu ada sendiri tuh. Itu free juga kok, nggak berbayar istilahnya. Jadi bisa cari kegiatan filosofi dari Charlotte Mason itu seperti apa. Lalu juga bisa yang lebih ke aliran Montessori. Jadi Montessori punya pergerakannya sendiri gitu kan. Nah, itu ada banyak. Belum lagi kalau kita bilang kurikulum-kurikulum yang disesuaikan untuk homeschool gitu ya. Jadi kalau saya lebih, menurut saya sendiri ya, kurikulum itu adalah learning continuum gitu. Jadi setiap anak sudah diteliti dengan usianya mereka, seharusnya dengan bertambahnya usia, kemampuan mereka secara skill nambah. Baik itu linguistiknya, baik itu matematika, spasial, dan semuanya itu kalau dari multiple intelligence, semua kan pasti ada runutannya gitu ya. Makin bertambahnya usia, progresif itu semua. Nah, itu semua secara penelitian dibikin bundle-nya, nah jadilah kurikulum tergantung mau metodenya apa. Nah, kembali lagi kalau mau cocok metode, cocoknya kurikulum apa, saya bisa, nanti teman-teman bisa cari ya, salah satu buku yang bagus yang saya juga pernah baca, saya juga waktu itu kebetulan pinjem ya, dikasih sama Om Farid nih. Ayo, kayaknya Pak Farid ada nonton tadi juga ada nih. Pak Farid. Tadi ada ya. Nanti besok bisa diundang ke tempat saya juga nih. Iya betul. Salah satu bukunya nanti teman-teman bisa tulis saja Katie Duff. Nanti saya mungkin bisa ketik juga. Katie-nya Ya, C-A-T-I ya. C-A-T-H-Y. Nah, D-U-F-F. Nah, Katie Duff itu dia sudah memberikan, itu dia ada blog webnya juga, ada plus minusnya dari setiap kurikulum. Itu ada banyak sekali jenis gitu ya. Jadi ada, kalau secara, karena saya juga kebetulan Kristiani, jadi saya Nasrani, saya pilihnya kurikulum yang memang sesuai dengan visi keluarga supaya saya bisa ajarkan anak saya percaya gitu ya. Nah, itu berarti yang saya tahu itu ada Sonlight, ada ABK, nah ada Bob Jones University, ada juga selain itu ada ACE, apa tuh, saya jadi lupa tuh ya istilahnya, tapi ada ACE gitu ya, ada atau School of Tomorrow. Nah, itu ada banyak jenis sih. Nah, jadi tergantung sebenarnya gaya mengajar kita bagaimana, sama tergantung gaya belajar anak kita. Mungkin itu yang nanti perlu disesuaikan gitu ya. Jadi secara khusus saya mungkin bilang seperti itu. Jadi contohnya deh, saya juga belajar dari Pak Farid, nanti kita bisa undang kapan-kapan ya. Kalau apa namanya, Sonlight itu lebih banyak literaturnya, jadi otomatis orang tuanya juga harus memiliki kesabaran juga untuk banyak ngebacain literatur ke anaknya. Nah, anaknya juga mungkin suka baca gitu ya. Jadi kalau anak-anaknya suka baca, orang tuanya juga senang ngebacain, banyak quality time-nya, banyak quantity-nya juga, bisa membimbing sampai sedetil itu akan sangat cocok. Nah, gitu ya. Nah, dengan satu lagi contohnya kita kontraskan dengan ABK. ABK itu ada yang modelnya lebih ke video. Jadi videonya itu sudah dikasih sama pihak kurikulum ABK. Nah, itu berupa learning by videos. Jadi anaknya lebih cenderung sit in, duduk aja, ikutin pembelajaran video. Nanti setelah itu apa yang mesti dikerjakan, orang tuanya tinggal fasilitasi aja. Nah, gitu tuh omnya muncul tuh. Udah muncul. Disebut-sebut namanya. Aduh. Ya, kira-kira begitu. Jadi, kalau untuk menentukan kurikulum, saya rasa mungkin teman-teman butuh search juga yang cocok dengan teman-teman bagaimana. Mungkin secara ekonomis juga, karena tiap kurikulum beda harganya, paket-paketnya gitu ya. Lalu kesiapan teman-teman juga untuk ngajar seberapa banyak. Lalu juga anaknya modelnya tipenya seperti apa gitu ya. Mungkin contoh lagi sedikit lagi, kayak contohnya gini, anak kita mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya sudah cukup oke, tapi kalau dipaksa dengan purely kurikulum nasional mungkin akan jadi struggle, karena mungkin nanti dia double, Inggrisnya sudah oke, bisa ngikutin, tapi dipaksa yang nasional bahasa Indonesia, jadi agak belajarnya double ya, secara bahasa dia harus belajar, secara konten juga. Nah, gitu. Dan juga sebaliknya, kalau anak kita memang bahasa Inggrisnya mungkin pas, kita masih biasa saja mau ngikutin, tiba-tiba langsung dipilihkan kurikulum dari luar negeri yang berbahasa Inggris, nah itu juga kaget. Nah, contohnya gitu kira-kira.
Ya, ya. Jadi ini Deborah juga masih nambahin sedikit, tapi ini saya mau nambahin juga untuk Deborah Nawawi ini begitu ya. Jadi dia nambahin begini, berarti berangkat dari orang tua ya, atau dari kebutuhan anak. Sebetulnya dua-duanya ya Pak Lius. Kalau tadi maksudnya dari pergumulan apa yang dijelaskan Pak Lius, dan saya juga merasakan waktu Pak Lius ngomong juga. Waktu saya memilih akhirnya memutuskan kurikulum nasional, sama kita pakai kurikulum nasional Pak Alius begitu ya. Jadi ya kami harus search dulu nih, cari begitu ya banyak kurikulum, lalu setelah dipantau kan kita bisa lihat tuh kurikulum apa bentuknya, dia menyusun kurikulumnya, pencapaiannya apa, disesuaikan betul dengan visi kita dulu begitu ya. Kita mau bawa anak ini kemana. Tetapi yang kedua adalah mungkin tadi lihat kondisi anak begitu ya. Maksudnya anak itu bisa ditolong atau yang perlu ditolong apa gitu, dan apakah sesuai dengan kurikulum ini begitu kan ya. Lalu baru ketiga nanti mungkin pertimbangan berikutnya ada ekonomis gitu ya, tentang uang tentang segala macam gitu, biayanya berapa begitu. Dan akhirnya ya betul, pergumulan saya terakhir akhirnya memilih kenapa kurikulum nasional adalah karena itu tadi, karena kami mau memilih yang disebutkan Palius terakhir tuh, karena kami mau memilih melanjutkan studi lanjut anak-anak ini nanti di universitinya ya. Kami bukannya nggak beriman begitu ya, tapi belum tentu keluar negeri begitu ya. Jadi untuk apa kami pakai kurikulum luar negeri? Jadi double job begitu ya. Maksudnya kita harus ngerjain yang kurikulum Inggris, sementara Indonesia juga harus dipenuhin kan, karena kita harus memenuhi tuntutan dari Diknas begitu kan. Ya. Jadi, betul. Jadi memang nggak ada yang salah dengan pemilih, maksudnya nggak ada yang benar atau salah gitu ya, sesuai dengan yang mana seiring perkembangan waktu itu bisa berubah sebenarnya. Boleh ganti gitu. Kan gitu ya. Betul. Kurikulum itu kan salah satu elemen dalam homeschool istilahnya, atau home learning sendiri juga salah satu elemen itu kurikulum. Saya bilangnya mungkin it is important but it is not everything. Betul, setuju. Nah, gitu. Ya, jadi salah satu komponen aja di dalam sistem pembelajaran sebetulnya Pak ya, secara keseluruhan ya, itu salah satu komponen aja begitu ya. Ya jadi, betul. Jadi memang waktu itu ini sharing sedikit juga nih, nambahin begitu ya. Waktu itu akhirnya saya juga udah banyak search gitu ya tentang itu. Tadi salah satu Son of Light itu bagus begitu ya, karena kita juga sama-sama dari kita orang Kristen begitu. Jadi kami cari memang yang bahan-bahan itu yang dari Kristen punya begitu. Jadi kami memang sempat yang pernah kami gumulkan dan kurikulum itu cukup bagus, Bob Jones sebetulnya waktu itu Pak. Pertimbangan saya pengen ambil Bob Jones ini, tapi akhirnya pertimbangan berikutnya adalah iya, anak saya belum tentu keluar negeri gitu ya. Artinya saya coba untuk inilah, bukan nggak beriman, tapi coba dengan logika yang masuk akal aja gitu ya. Iya, jadi lebih realistis begitu ya. Jadi ya udahlah, selesaiin dulu pakai kurikulum nasional gitu ya. Nanti kalau ada sambil waktu senggang, kami bisa isi dengan kurikulum Bob Jones itu, karena kurikulum Bob Jones itu bagus sekali secara Christianity itu dia saling setiap bidang pembelajarannya itu saling connect gitu satu. Jadi nggak kayak belajar math cuma belajar math gitu, enggak, tapi bisa belajar math sama nanti belajar tentang writing, tentang history begitu. Jadi tentang Bible-nya, Alkitabnya bagus banget gitu, integratif sekali sih gitu ya. Maksudnya sempat tertarik ambil Bob Jones itu. Dan waktu anak-anak kecil pernah pakai Montessori juga gitu ya. Jadi waktu itu kan menolong anak untuk sensorinya aktif begitu segala macam. Kami pakai Montessori juga, pernah pakai itu. Jadi memang kita bisa bukan oplos lah, kita bisa combine begitu ya, lalu trial and error begitu ya gitu. Itu mungkin Bu Deborah ya untuk ini. Keunikannya ya begitu dari homeschool. Ya. Kurikulumnya nggak kaku begitu ya. Tapi kita fluid banget. Iya. Oke. Mungkin ada lagi mungkin dari teman-teman, silakan untuk mau menanyakan sesuatu. Dan IG Live berikutnya minggu depan begitu ya. Just info aja sebentar ya Pak ya. Saya promosi dulu Pak. Jadi untuk IG Live yang next begitu ya. Nanti jadi saya akan IG Live hari Sabtu nanti. Ospek yang kelima, berarti kita akan bahas tentang legalitas homeschooling gitu. Jadi ini pertanyaan kedua yang bukan pertanyaan, tapi maksudnya pertimbangan para orang tua waktu mau misal menarik anaknya dari sekolah dan mau melakukan homeschooling, mereka bertanya, loh lalu legalitasnya gitu ya. Ini kalau anak saya homeschooling, terus nanti saya mau masuk ke SMP atau ke SMA nanti, atau pandemi ini berlalu, bisa nggak begitu ya? Nah nanti saya akan untuk ini saya akan ada ditemani narasumber dari Korsim gitu ya, ketua atau koordinator simpul dari PHI begitu ya. Nanti saya akan jadi teman-teman boleh silakan yang punya pergumulan itu boleh join begitu ya di Sabtu depan tanggal 11 jam 7 malam gitu. Oke Pak, ada pertanyaan lagi mungkin
kita masih ada waktu untuk bisa jawab dari sini. Aduh, nah, Dari screen Vivi ya. ya, ya, touchscreen saya, bentar, oke. Oke, silakan, Vivi. Untuk komunitas, untuk Bapak bisa baca nggak Pak? Soalnya ini saya di sini kok screen-nya. Untuk komunitas bentar, tadi hilang. Untuk komunitas antar temannya bagaimana Sosialisasi mungkin ini Pak. menyikapinya? Sosialisasi ya kayaknya ya. Ya, Iya, masalah sosialisasi. sosialisasi sebenarnya sih ke plus minus tergantung kesiapan anaknya sih ya. Jadi saya bisa bilang gini, kita coba kontraskan beberapa hal. Tidak berarti ketika anak itu bersekolah di sekolah publik gitu ya, lalu dia ditempatkan di satu kelas yang isinya 20 anak sama dia 20 gitu ya. Nggak berarti dia dalam satu waktu bisa sosialisasi langsung ke 19-19-nya, betul ya. Betul. Jadi dia akan mungkin lebih ke circle-nya, tergantung dia ditempatkan sama di mana. Biasanya kan kalau kindi ataupun SD itu seat-nya dengan grupnya gitu ya, satu grup 4 atau 5 anak. Artinya kan dalam satu waktu kebanyakan dia akan hanya berinteraksi kebanyakan sama 4 atau 5 teman-temannya. Pada saat break-nya lebih banyak. Nah, nanti ketemu di tempat lain juga gitu ya, waktu rehat dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya dalam satu waktu sendiri kan nggak bisa untuk banyak orang gitu ya. Nah, homeschool itu lebih ke memang bonding dengan orang tua dan anak itu yang diutamakan dulu. Dari situ sebenarnya orang tua bisa bantu ajarkan sosialisasi juga ke banyak orang. Nah, sebenarnya di satu sisi sosialita lagi jadi sosialisasinya sosialisasinya sebenarnya ada dua kuncinya kalau di homeschool. Anak-anak homeschool itu malah mereka itu nggak terbatas bergaul sama yang seumuran mereka aja gitu ya. Kalau di sekolah kan saya kelas 3 paralelnya ada 3A, 3B, 3C, temennya kelas 3 doang. Kelas 3 doang. Hanya ada beberapa memang bener, mungkin ada anak kelas 3 SD pun agak lebih sosialita juga ada. Jadi teman-temannya banyak tuh yang dari kelas 4, kelas 5 juga ada gitu ya. Tapi sedikit juga kan yang itu anak beken namanya Pak. Nah, betul. Kalau homeschooling sebenarnya karena sosialisasinya itu nggak terbatas dengan peer yang seumuran saja. Nah, ketika anak itu sudah siap secara sosial, dia malah akan bisa sosialisasi itu kemana saja komunikasinya. Kalau di webinar kemarin saya tunjukin ada satu anak saya tuh lagi bicara sama satu tante-tante di salah satu hypermart di sini dekat rumah saya. Itu tante itu memang dia udah kenal gitu ya, tapi sebenarnya jarang ketemu. Nah, waktu itu dia sudah bisa tanya, tante lagi main apa sih gitu ya. Tante sudah makan belum gitu ya. Jadi dia malah nggak terbatas sama seumuran dia aja. Nah, itu ketika dia sudah siap, oh saya lihat dia sociable sekali ya, dulu jelek sekali gitu. Jadi sosialisasinya sangat kurang. Saya bantu, akhirnya dia ready, maka jadi bisa. Lalu yang kedua adalah ada komunitas ya kan homeschool itu, jadi harus ada komunitas dia ya, bisa harus ya Pak ya. Betul, betul. Jadi dia sosialisasinya, komunikasinya itu bisa antar teman dalam satu komunitas. Nah, kebetulan kayak Pak Denny sama saya juga kan kita satu komunitas, istilahnya sering kumpul-kumpul gitu ya. Jadi ada komunitas, saya bisa saling komunikasi, bisa barengan, ada kegiatan. Nah, itu komunitas itu begitu penting untuk homeschooling. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi memang kuncinya sebetulnya ya dari orang tua lagi balik gitu ya kan, untuk menolong anak bisa bersosialisasi begitu ya. Karena kalau di sekolah berpikir udah bisa sosialisasi, tapi saya setuju. Masalah sosialisasi adalah ketika anak itu bisa bersosialisasi dengan orang yang beda umur. Ya, bukan hanya yang lebih tua, tapi biar bisa memperlakukan yang lebih di usia di bawahnya dengan baik, dengan porsinya, itulah yang sosialisasi begitu ya. Tapi kalau anak yang ya 3 SD, betul, temennya cuma anak 3 SD ya, itu karena mereka karena biasa ya, karena peribahasa Indonesia Allah karena biasa gitu ya. Karena udah sering dicemplungin di situ ya akrab lama-lama gitu ya. Iya, betul. Jadi ya keunikan homeschool malah bisa sosialisasi kemana aja sebenarnya. Nah, kita yang membantu mereka ready gitu, karena kesiapan anak beda-beda. Nah, oke, nah ini menarik juga nih. Menarik lagi, satu lagi pertanyaan ini. Kalau kemampuan pengetahuan orang tua tidak tinggi, apakah menjadi kendala dalam menerapkan homeschooling ke anak? Nah, ini Pak. Ini juga pertanyaan yang mungkin sering ditanya ini oleh orang tua. Iya. Karena ini mereka bisa lihat jadi Palius kendala. tadi tuh. Karena Palius bikin guru nih. Aduh. Apalagi mungkin jidat saya bersinar nanti dikiranya.
Iya. Eh, betul sih, memang bisa jadi kendala. Hanya kendala itu bukan yang nggak mungkin bisa kita atasi, ya. Jadi saya pikir mungkin begini. Coba bayangkan juga kalau andai kata memang kita sudah ada anak yang Tuhan kasih ke kita, percayakan ke kita. Lalu yang paling bisa membantu sebenarnya kita sendiri gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kita. Nah, itu panggilan itu yang membuat kita tuh akan bisa mengatasi ke segala sesuatunya. Nah, maka balik lagi ke visinya harus kuat, mau homeschooling karena apa? Nah, gitu ya. Kalau umpamanya andai kata kebetulan pendidikannya atau pengetahuannya tidak terlalu tinggi, sebenarnya bisa tertolong dari dua. Pertama, nggak berarti orang tua itu ketika nggak bisa mengajar atau kemampuannya tidak tinggi, lalu tidak bisa mengajar sama sekali, gitu ya. Kenapa? Karena gini, anak-anak zaman sekarang juga kan canggih, gitu ya. Nah, kita umur gap kita antara kita sebagai orang tua dengan anak kan pasti bedanya at least 20-an tahun ya. Nah, jadi apa yang kita anggap nggak mungkin ternyata buat mereka tuh cepat sekali gitu ya. Nah, kurang lebih mungkin gini, kalau dalam hidup sehari-hari saya itu gamer dulunya. Main Sega, main PlayStation gitu ya. Terus saya udah bertahun-tahun itu udah nggak main game lagi. Jadi kalau saya lihat anak saya main, lihat teman-teman saya main, lihat yang beberapa adik-adik saya yang bedanya bisa 7 tahun itu main, oh mereka canggih sekali ya. Saya disuruh main, mungkin udah nggak terlalu bisa ngikutin, walaupun saya kalau lihat jenis gamenya seperti itu saya bisa gitu. Tapi kemampuan tangan dan sebagainya belum tentu bisa mumpuni gitu ya. Tapi ketika dicemplungin kasih ke anak sedikit, wah mereka langsung bisa. Ya kan gitu ya. Nah, kurang lebih sebenarnya analoginya seperti itu juga, bahwa kadang yang kita bilang kita nggak bisa, kita cuma memfasilitasi anak aja. Kita boost anak kita, ini loh, papa mama, kita mau belajar ini ya tentang satu hal, tentang mapping umpamanya, pengetahuan tentang peta buta gitu istilahnya. Nah, kemampuan kita tentang peta buta ya mungkin kayak dulu IPS ya, belajarnya sampai sejauh mana. Nah, dari situ kita kaitkan juga dengan artnya. Coba kamu bikin peta, kamu bayangkan ya kamu ada di satu pulau, kira-kira di pulau itu ada apa aja. Nah, anak itu kan imajinatif ya. Nah, anak bisa mengkreasikan sesuatu yang mungkin kita sendiri sebagai orang tua nggak terlalu bisa istilahnya. Nah, itu lebih ke analogi aja. Lalu yang jadi itu yang pertama. Jadi yang kadang kita pikir kitanya nggak bisa, waktu kita fasilitasi anak, kita berikan resource-nya, kita berikan, kalau sekarang kan ada banyak video di YouTube, streaming dan sebagainya, kita bisa download free resources gitu ya, dari pelajaran tertentu, banyak semua, banyak jenis, itu kita kasih ke anak, mereka juga jadinya bisa sebenarnya. Artinya kembali lagi sama seperti panggilan kita jadi orang tua sama panggilan kita jadi guru. Saya dua-duanya sih soalnya ya. Panggilan itu ketika jadi guru, jadi orang tua, nggak berarti kita itu harus bisa dulu. Nah, saya belajar dari satu buku yang bagus. Buku ini mengatakan gini, untuk melayani Tuhan, kalau konteks melayani Tuhan, Tuhan itu tidak menuntut kamu bisa dulu, tapi Tuhan menuntut kamu available dulu, mau dulu. Nah, gitu. Jadi dari situ saya belajar. Nah, jadi kan kita bisa memfasilitasi anak, gitu ya. Lalu yang kedua, yang lebih penting adalah ketika kita nggak bisa sendirian, ada komunitas yang menampung, ada komunitas yang menopang. Jadi dalam satu idealisme sendiri, komunitas itu bisa berfungsi seperti ini. Contoh, saya lebih bisa masalah bahasa Inggris karena background saya bahasa Inggris, gitu ya. Nah, tapi teman-teman yang lain ada yang lebih bisa di math. Jadi pada saat anak-anak kita berkumpul sama-sama, ketika ada kelas math, nah ibu itu yang ngajar, gitu ya. Nanti akan terbantu anak saya tuh math-nya, gitu. Oke? Nanti waktu kelas bahasa Inggris sama saya, semua anak-anak yang lain kumpulan sama saya. Nah, itu sebenarnya kekuatan dari homeschool, komunitasnya, dan bisa saling belajar. Kira-kira begitu sih. Ya. Ya, kemarin kayak waktu itu Pak Lius ngajar bukan bahasa Inggris ya, kayak waktu itu tentang trading ya Pak ya, saham ya. Bukan, itu Pak Surya Dharma ya. Oh, Pak Surya Dharma ya. Iya, saya waktu itu ngajarnya science, jadi saya juga ngajarin science di komunitas kita waktu itu. Jadi saya ngajar science, anak-anaknya juga senang gitu ya. Science itu ada metodologi penelitiannya, secara simpel bagaimana. Mulai dari, karena saya pendidik, saya pakai inquiry waktu itu, inquiry approach. Anak-anaknya senang tuh. Gitu. Jadi nggak dikasih materi duluan, tapi di boost thinkingnya. Ya, gitu. Ya, Kira-kira gitu lah, itu Bu Shirley.
Oh, itu Lose. Iya. Nah, ini Lause loh, ini Mandarinnya sangat bagus sekali loh. Kalau mau belajar bisa ke Lause Shirley. Boleh tuh diundang buat ngajarin Mandarin anak-anak kita. Boleh, boleh. Lause Shirley gimana? Lause Shirley? Ni hao. Eh, Ya, ya, ya. Ya mungkin sebetulnya salah satu ini ya, ini paradigma yang memang mungkin ya itu pendidikan kita mungkin paradigmanya adalah bahwa guru itu mengajar begitu ya, dan murid itu harus diajar begitu. Tapi mungkin bisa dengan sistem sebetulnya kalau kita sebagai orang tua yang saya ngerasain itu tentang apa waktu saya sama anak saya itu saya bilang ya papa juga belajar gitu ya. Artinya kita sama-sama belajar begitu ya. Kita sama-sama untuk Ya. ya ini kita sama-sama nggak tahu nih begitu ya. Kita coba untuk mengalami petualangan mencari ilmu itu dan saya rasa saya juga pernah baca satu ini bahwa pengetahuan yang didapat bukan dengan hanya input dikasih begitu ya. Artinya membaca atau cuma dikasih tahu dan tapi dia menemukan sendiri pengetahuan itu atau dia dapat memahami itu sendiri bukan karena kita yang menolong dia untuk memahami si anak itu bisa lebih nempel tuh pelajaran itu begitu ya mungkin kata-katanya Iya, kurang-kurang betul. tepat saya sudah memparafrasakan secara parah begitu ya tapi intinya adalah seperti itu jadi kalau dia dapat Iya, bisa iya. sendiri kita harus yang benar kata boosting itu apa dorong anak-anak semangatnya untuk mereka punya semangat belajar begitu ya sehingga mereka mau terus cari ilmu pengetahuan untuk serap sebanyak-banyaknya dan masuk begitu dan orang tua hanya sebagai ya tadi coach begitu ya di samping untuk menemani kalau lagi lemes ya kita semangati begitu ya lebih kepada situ Iya, kali ya Pak iya. ya nggak harus yang pinter Iya, betul, secara betul. ini begitu ya nggak harus serba bisa juga begitu ya gitu. Iya, jadi memang nggak harus sempurna dulu karena Betul, kalau mau betul, betul. kejar sempurna, waduh, bukan di sini tempatnya itu nanti sudah di sana sudah Ya, sempurna. ya. Jadi kita nggak usah sempurna, kita jalanin aja dulu. Dan lagian beberapa kurikulum kan juga ada buku orang tuanya ya. Itu Ya, sebenarnya betul. Nah, satu-satu menolong ya. iya, iya betul. Kurikulum yang bagus juga untuk homeschool itu juga mereka siapkan kok. Jadi sampai ke instructors guide-nya. Artinya Betul. untuk parents yang ngajar itu kayak lesson plan-nya sudah tertulis dengan jelas. Jadi parents-nya tinggal ikutin saja. Nah, itu. Jadi Betul. ada Bisa. buku orang tua, ada worksheet buat anak begitu ya. Jadi Ya, udah pokoknya lengkap lah tinggal ya itu tadi tentang masalah tinggal hati aja gitu ya. Siap Iya, atau nggak iya, siap. iya. Ya, tinggal panggilan itu gitu. Oke, Iya, betul. thank you. Kayaknya kita waktu udah hampir habis juga begitu ya. Thank you sekali loh ya Pak Lius ya. Dan buat Sama-sama. teman-teman pemirsa Ospek malam hari ini saya ingatkan sekali lagi begitu ya. Ada satu tema yang mungkin ini jadi pergumulan banyak orang tua begitu ya ketika mau memutuskan mau homeschooling atau enggak begitu ya, yaitu tentang legalitas. Apalagi di sistem pendidikan Indonesia nih begitu ya. Nih wah pokoknya ganti-ganti terus sistemnya, ganti menteri, ganti sistem. Ah, Itu betul, yang menjadi betul, betul. kekhawatiran begitu ya. Iya, iya, iya. Ya, nanti di minggu depan di hari Sabtu jam 7 malam saya akan undang narasumber dari Korsim, Koordinator Simpul Jakarta Barat dari PHI. PHI itu kayak perhimpunan homeschooler begitu ya kalau nggak salah. Homeschooler Saya tepatnya Indonesia. ya homeschooler Indonesia gitu ya. Ya. Jadi saya akan undang itu gitu. Oke. Thank you sekali Pak Mantap, Lius buat Soalnya. waktunya dan saya ingatkan sekali Sama-sama. lagi jangan lupa nanti materi seminar Bapak sama Pak Farid boleh dikasih linknya. Oh, Ya, boleh. supaya Siap, bisa siap. berbagi juga buat teman-teman yang tadi Ya. kurang lengkap tentang informasi homeschooling ada di seminar Pak Farid dan Pak Lius, informatif sekali, banyak sekali informasi yang mungkin di talk kita yang ringan ini mungkin tidak terjawab gitu ya, banyak yang tidak terjawab tapi di seminar itu sepertinya harusnya bisa itu. Nah, dan jangan Ya. juga untuk ragu-ragu untuk direct message ke kita di IG kita begitu ya untuk tanya-tanya tentang homeschooling ini kita siap kok untuk tolong untuk bantu gitu. Oke. Ya, boleh. Udah banyak sih yang nanya-nanya, Japri juga, jadi kita juga bantu jawab kok. Oke. Siap. Thank you sekali Pak Lius buat waktunya. Ya, ketemu Sama-sama, lagi Pak nanti Denny. next IG live ya. Kalau ada tema yang menarik saya panggil lagi, jangan kapok. Siap, nggak kapok. Oke, sudah thank you. undang juga. Ya, thank you Pak Lius. Ya, Tuhan berkati ya. Tuhan berkati juga. Hmm.